Film ini dimulai dengan adegan seorang pria berkuda berpakaian lengkap mendekati sebuah tempat di perbatasan Meksiko, yaitu San Miguel. Saat sedang meminum air dari sumur, dia melihat seorang anak kecil yang mencoba masuk ke dalam sebuah rumah. Kemudian anak kecil itu dipaksa keluar oleh para koboi di dalam rumah, hingga ia harus kembali ke pelukan bapaknya. Namun ternyata para koboi itu sangat kejam yang kemudian ia menghajar si bapak itu. Dan di dalam sebuah rumah terlihat seorang wanita cantik yang sedang memandang keluar. Kemudian ia segera menutup jendela dan pergi. Pria berkuda yang dipanggil Joe ini akhirnya segera melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya, Joe kemudian bertemu dengan Silpanito yang merupakan pria tua penjaga tempat makan dan penginapan. Meski Silpanito tahu bahwa Joe tidak punya uang, ia tetap memberikan Joe makanan dan minuman. Kemudian ia bercerita bahwa orang-orang di daerah ini sudah banyak yang meninggal, terutama para prianya, sedangkan para wanita yang tertinggal kebanyakan adalah para janda. Kota ini diselimuti pertentangan dan pertempuran antara dua kubu. Di satu kubu adalah kubu keluarga Sheriff John Baxter, dan di sisi lain adalah Mojo bersaudara yang terdiri dari Esteban, Don, Miguel, Ramon, dan Chico. Di sini juga Joe berkenalan dengan Piripero, yaitu seorang pria tua pembuat peti mati. Joe berpikir bahwa dengan situasi yang ada sekarang bisa mendapatkan keuntungan materi dengan cara bergabung dengan kedua belah pihak. Joe pun di sini menunjukkan kemampuannya dengan menghabisi 4 orang koboi hanya dengan hitungan detik. Joe pun menyuruh Piripero untuk menyiapkan 4 buah peti mati. Bersama Silpanito, Joe pergi mengintip kedatangan pasukan Meksiko yang membawa kereta berisi sesuatu yang berharga, yang menuju ke Amerika untuk ditukar dengan persenjataan. Hingga di suatu tempat di sebuah sungai mereka bertemu dengan pasukan Amerika, dan di sana mereka dibantai habis-habisan. Yang ternyata pasukan Amerika tersebut ternyata adalah pasukan Rojo yang sedang menyamar. Joe kemudian segera mendekati tempat pembantaian tersebut. Ia mengambil 2 mayat pasukan untuk dibawa ke pemakaman. Bukan untuk dikubur, hanya untuk ditempatkan di sana. Seolah-olah mereka adalah orang yang masih selamat dari serbuan tersebut. Understand? And when I'm dead, I'll want to remain with... get up there! Joe kemudian segera menginformasikan kepada pihak Rojo bersaudara bahwa mereka telah luput, telah menghabisi semua tentara Meksiko. Sebab masih ada 2 pasukannya yang masih hidup dan saat ini ada di pemakaman. Takut kedua pasukan tersebut membocorkan semua informasi kepada atasan mereka, Rojo bersaudara segera berangkat ke tempat tersebut. Sementara Chico disuruh untuk menjaga tempat simpanan mereka. Rubio, get the man. Di pihak John Baxter, Joe menginformasikan bahwa kawanan Rojo telah menyerbu pasukan Meksiko di suatu tempat dan ada 2 orang yang selamat. John merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mendapatkan informasi. Mereka segera bergegas ke tempat pemakaman. This is against Ramon. Sementara itu, Joe berusaha masuk mengendap-endap ke kawasan penyimpanan milik Rojo, kemudian melumpuhkan Chico. Setelah itu dia menemukan bahwa tempat itu adalah tempat penyimpanan emas hasil perampasan Rojo dari pasukan Meksiko kemarin. Belum sempat keluar ada orang masuk. Joe segera melayangkan tinjunya ke orang tersebut. Namun ternyata itu adalah Marisol.
Joe yang tahu bahwa Marisol adalah wanita simpanan Rojo, takut Marisol membocorkan identitasnya dan apa yang dilakukannya. Joe pun membawa Marisol kepada Baxter, dan kemudian di sana ia dirawat. It's nothing serious. A headache that will pass. She'll sleep. Saat adu tembak, Ramon berhasil menembak mayat yang ditempatkan Joe di pemakaman. Di sana pun terjadi adu tembak-menembak antara Rojo bersaudara dengan anak buah Baxter. Setelah adu tembak yang sangat intens, akhirnya Rojo bersaudara berhasil menawan anak dari Baxter, yaitu Antonio Baxter. Saat kembali ke markas, Ramon panik karena Marisol sudah lenyap, tapi ia segera sadar bahwa ini adalah ulah John Baxter. I don't know about something. Kemudian dari kedua belah pihak, Rojo maupun John Baxter bersepakat untuk pertukaran tawanan. Di sini kemudian Joe akhirnya tahu bahwa Marisol adalah ibu dari anak kecil di awal film tadi, yang ternyata ia menjadi tawanan pihak Rojo karena suaminya telah curang dalam permainan kartu, dan meminta Marisol menjadi tawanan karena kecurangan tersebut. Joe pun merasa simpatik kepada Marisol. You get that kid home or you better get going. Ramon's waiting. Joe dan Rojo bersaudara kemudian berpesta karena telah berhasil membawa Marisol kembali, membunuh dua pasukan Meksiko yang kabur, dan berhasil mendapatkan rampasan emas. Joe kemudian berpura-pura mabuk agar diantar ke kamarnya. Di sana ia berpura-pura tertidur, tapi ternyata ia keluar dari jendela untuk menyelamatkan Marisol, dengan terlebih dahulu melumpuhkan penjaga. Setelah itu, Joe kemudian membawa Marisol kepada suami dan anaknya. Ia memberikan mereka uang dan meminta mereka segera meninggalkan kota itu. Joe kemudian kembali ke markas Rojo dengan melewati jendela. Kaget karena di dalam kamarnya Rojo bersaudara sudah ada di sana. Mereka pun sadar bahwa Joe telah berkhianat kepada mereka. Tell me what you know. Mereka kemudian segera menghajar Joe habis-habisan untuk mendapatkan Marisol kembali. Namun Joe yang dipaksa untuk mengatakan keberadaan Marisol memilih bungkam. Sesudah disiksa dan merasa bosan, mereka langsung segera mengurung Joe di dalam ruangan. Ketika Chico dan salah satu penjaga melihat kondisi Joe, mereka dikagetkan karena Joe sudah berada di atas dan menggelindingkan tong minuman keras kepada mereka. Keduanya mati di tempat. Joe yang badannya lemas segera merangsek keluar ruangan. Ramon dan kawan-kawan yang mendengar ada suara keributan langsung mengecek. Mereka sadar bahwa Joe sudah kabur. Joe yang sebenarnya masih berada di situ langsung keluar, kemudian segera menyalakan korek api dan kemudian membakar ruangan itu. Joe pun kemudian segera kabur. Rubio! Ramon dan kelompoknya bersusah payah mencari Joe, namun Joe yang cerdik meminta bantuan Piripero untuk disembunyikan di peti mati. Sementara Ramon dan anak buahnya segera menginterogasi Silpanito, karena Silpanito sering bersama dengan Joe. Silpanito yang tidak tahu keberadaan Joe pun bungkam, walaupun terus disiksa. I'm certain he has taken refuge with. And that's all. Ramon tidak kehilangan akal yang mengetahui bahwa Joe pasti meminta perlindungan ke pihak lain, yaitu pihak Baxter. Ramon dan anak buahnya segera datang ke kediaman John Baxter dan kemudian membakar rumah mereka. Joe yang berada di peti mati meminta Piripero untuk mengantarnya menjauh dari tempat itu untuk bersembunyi di tempat yang aman. Di tengah jalan, ia menyaksikan keluarga Baxter yang dibantai oleh Rojo. Joe kemudian segera melakukan persiapan untuk membalas dendam kepada kelompok Rojo bersaudara.
Ia menyiapkan tameng baja di balik bajunya karena ia tahu bahwa Ramon Rojo sangat senang menggunakan senapan panjang dan senang berlatih menembak bagian jantung korbannya. Joe juga segera berlatih untuk menembak kembali. Setelah siap, ia segera menemui Rojo bersaudara yang sedang menggantung Silvanito. Ramon dan kawanannya bersiap untuk membunuh Joe. Ramon memulai dengan menembakkan pelurunya kepada Joe dan Joe pun terjatuh. Dan kemudian pelan-pelan bangkit. Ramon kemudian menembakkan peluru berulang-ulang kali ke arah Joe. Joe masih bisa terus berdiri kembali, mengetahui peluru di dalam senapan Ramon sudah habis. Joe pun segera membuka rahasianya. Joe pun segera membuka plat besinya. Joe kemudian segera menghabisi 4 anak buah Ramon dalam sekejap. Lantas Joe segera melemparkan pistolnya yang sudah tidak berisi peluru. Kemudian keduanya berlomba untuk mendapatkan senjatanya masing-masing. Kemudian Ramon yang menggunakan senjata laras panjang membutuhkan waktu sepersekian detik lebih lama dari Joe. Yang akhirnya Joe berhasil menembak Ramon duluan dan menghabisinya. Joe kemudian membebaskan Silvanito. Tanpa disadari, anggota Rojo masih ada 1 orang, yaitu Esteban, yang bersembunyi di dalam gedung dan bersiap menembak Joe yang sedang mendekati mayat Ramon. Silvanito yang menyadari hal itu dengan cekatan berhasil menembak Esteban dan film pun berakhir. Me right smack in the middle.